Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat, kita mengucap syukur, berterima kasih buat Tuhan bila hari ini masih kita bisa beribadah. Kita melakukan ibadah minggu walaupun itu kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu, mari kita saat teduh. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 2 ayat 1 dan 2, Ya Khalik Semesta. Ya Khalik semesta, umat-Mu tolonglah memuji-Mu, Bapa yang mulia, Kau Raja dunia. Kami sembah sujud kepadamu. Firman dan putra, mohon dengarkanlah yang berseru, sabda-Mu jadilah, Roh-Mu turunkanlah. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Amin. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna
daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat, firman penyegar buat kita pada pagi hari ini tertulis pada Yeremia 25 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kembali kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 39 ayat 1 dan 2, Engkaulah bahagiaku. Engkaulah bahagiaku, tiada lain lagi perlu. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Hampirku padamu, hampirku padamu. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Bukan kesenangan dunia atau hormatku pinta, dengan sukaku bekerja, asalku setelah Tuhan. Hampirku padamu, hampirku padamu. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berespon surya yang tertulis pada Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 7 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-15. Kita bergantian dan di ayat yang terakhir, ayat 15, kita akan bersama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Diburu dengan tak bersalah, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu.
terhadap pemberontak. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sama seperti saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, epistel buat kita pada minggu ini tertulis pada Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam warta jemaat. Mari kita buka buletin kita. Pelayan ibadah untuk Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Sebagai pemimpin Bapak Ali Speaker B. Sitorus, pengkhotbah Bapak Pendeta M. Parhusip MTH, pendua syafaat Ibu Ali Speaker D. Burdamanik, singers Nyonya Pranginangin Bursembiring dan Nyonya Tubing Boru Sicintia, pemusik Chandra Tubing, kameramen editing Bapak Gultom. Kita masuk berita sepekan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua.
Walaupun kita masih melakukan ibadah dari rumah kita masing-masing, diharapkan tidaklah mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom. Hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing untuk memenuhi seruan dan upaya turut serta memutus rantai penularan virus corona COVID-19. Kemudian persembahan hari ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Penghiburan kepada keluarga Bapak Abarus, Ibu Boru Gultom akan dilakukan pada hari ini, yaitu pada pukul 11.00 WIB. Yang kedua, untuk sementara waktu semua kegiatan-kegiatan seksi, sermon, ibadah komsel ditiadakan. Selanjutnya, telah menerima pemberkatan nikah Luciana Margaret Boru Sihite, anak perempuan dari Bapak Dr. Andus Liston Sihite almarhum, Inang Nuramal Dermawati Boru Purba, Jemaat Gemia Prata Kuala Begala Medan, dengan Ruben Edward Simanjuntak, anak dari Bapak Aman Simanjuntak, Ibu Nikelisne Boru Pardede, yaitu Jemaat HKBP Taman Mini Jakarta. Selamat kiranya atas pernikahan kudus yang telah dilakukan. Semoga kiranya kedua mempelai berbahagia. Terima kasih. Selanjutnya yang keempat, hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja, yaitu hari Minggu sampai Kamis, dibuat dalam amplop disertai dengan catatan-catatan penjelasannya. Demikian juga jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan ucapan syukur dapat mengantarkannya ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu jemaat. Kelima, pelatihan musik gereja atau piano pada hari Minggu 16 Agustus 2020 di gereja sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan pelatih. Keenam, jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020. 1. Sarah Nankasi Caniaku. 2. Rafael G. Purba. 3. Ibu L. Boru Manula. 4. E.C. Tarigan. 6. Bapak P. Tarigan. Pimpinan dan semua jemaat Gemia Prata Kuala Bekala menyampaikan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi dan pekerjaan, serta semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk hal keuangan. 61. Persembahan pada Minggu tanggal 19 Juli 2020 dari 2 kakak, yaitu jumlahnya Rp60.000. Maka total persembahan pada Minggu tanggal 19 Juli 2020 dari 26 kakak berjumlah Rp1.356.000. 62. Tambahan persembahan ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 dari 4 kakak sejumlah Rp200.000. Maka total persembahan ibadah Minggu untuk tanggal 26 Juli 2020 dari 24 kakak berjumlah Rp1.045.000. 6. Ketiga, tambahan persembahan ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020 dari 11 kakak, yaitu berjumlah Rp519.000. Maka total persembahan ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020 dari 25 kakak berjumlah Rp956.000. Kita masuk dalam persepuluhan. Diterima persembahan persepuluhan dari keluarga Bapak Estepu Ibu Bursiboro, dari keluarga P. Sinaga Ibu Lespikerde Burdamanik,
dari Koko Gustriwanto Sinaga, dari Bapak El Padang Ibu Boru Bansin, seluruhnya berjumlah Rp650.000. Diterima ucapan syukur yang pertama dari NN untuk pendeta, jumlahnya Rp200.000. Kedua dari keluarga R. Stinja Ibu Boru Butar-Butar untuk gereja 1 juta, untuk pendeta Rp500.000. Persembahan sekolah minggu 26 Juli Rp20.000, 2 Agustus Rp20.000. Selanjutnya sosial ilumanetik untuk keluarga Bapak Abarus Ibu Boru Gultum yang masuk dari ibadah di gereja dan 3 kakak, yaitu berjumlah Rp150.000 ditambah Rp20.000 menjadi Rp170.000. Terima kasih atas persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan dan ucapan syukur serta sosial ilumanetik. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi pengumpulan persembahan kita pada minggu ini, yaitu tertulis pada Maliaki pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita sama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus, Engkau juru selamat, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, terpuji termulialah nama-Mu ya Bapa. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus,
Pada pagi hari ini kembali kami bersujud syukur di hadapan-Mu Bapa, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mengucapkan syukur kami Bapa karena pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu, dan tuntunan-Mu Bapa hingga saat ini Bapa. Kami begitu bisa merasakan kasih dan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami, juga perlindungan-Mu Bapa, sehingga bisa kami nikmati hari yang indah ini pada saat ini Bapa. Bapa di surga, semuanya itu hanya semata karena belas kasihan-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang di surga, begitu juga pada pagi hari ini, tetap kami menyerahkan diri kami ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah tangan Tuhan yang tetap menuntun perjalanan hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi akal dan pikiran kami Bapa, sehingga kami selama masih hidup di dunia ini, biarlah kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu sekehendak-Mu ya Bapa. Begitu juga berkat-berkat yang begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur Bapa. Ajari kami Bapa untuk menggunakan itu hanya semata untuk memuliakan Bapa. Tolong kami Bapa agar kami tidak terjatuh di dalam gemerlapnya dunia pada saat ini Bapa. Agar kami tetap tegar mengikuti-Mu Bapa, menjalankan firman yang Tuhan kehendaki, menjalankan apa yang Tuhan inginkan dari kami Bapa, sehingga kami benar-benar bermanfaat di dalam dunia ini Bapa, menjadi biji mata-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu Bapa dimanapun kami berada pada saat ini. Bapa yang di surga, terlebih pada saat ini Bapa, negara kami dan bangsa kami yang dilanda oleh COVID saat ini ya Bapa, sehingga kami tidak leluasa mengadakan pergerakan. Terlebih Bapa, kami tidak bisa berkumpul bersama di gereja-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dan tolong kami Bapa. Atau karena mungkin ini segala karena dosa manusia sehingga kami harus menerimanya seperti ini. Semuanya ini kami serahkan kepada-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya, sehingga kejadian ini pun pasti Tuhan tahu dan apa tujuannya Bapa. Ajari kami Bapa untuk mengambil hikmah dari kejadian ini Bapa. Sekalipun kami berkebaktian di rumah, kami benar-benar tidak jauh dari Tuhan. Kami benar-benar adalah dalam perlindungan Tuhan. Tolong kami Bapa, sehingga kami benar-benar dalam kebaktian ini menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Dan benar-benar kebaktian ini membuat kami, iman kami semakin bertumbuh dan semakin kami dekat kepada Tuhan. Dan bisa kami ucapkan dan terima kasih kami setiap saat, dan bisa kami bersyukur setiap saat Bapa di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, begitu juga Bapa, lagu dan nyanyian atau puji-pujian yang kami lantunkan, begitu juga firman-firman yang kami dengarkan selama ini, bisa menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami semakin dekat kepada Tuhan dan kami semakin mengerti arti penebusan-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, juga kembali kami tak bermohon pada Tuhan agar tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan pada anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami untuk kami besarkan, untuk kami didik ya Bapa. Anak yang bersama kami di dekat kami, begitu juga anak kami yang jauh dari kami Bapa. Kami hanya bermohon kepada-Mu, kiranya Tuhanlah yang memberikan perlindungan dan pertumbuhan kepada anak kami, sehingga mereka bertumbuh jasmani dan rohaninya Bapa di dalam bimbingan Tuhan. Bapa yang di surga, begitu juga kami berdoa kepada pekerjaan kami, baik kami sebagai pegawai, petani, dalam jualan atau apapun yang kami kerjakan Bapa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah Tuhan, sehingga bisa dari pekerjaan kami bisa menopang kami kehidupan dan kami semakin layak mengucapkan syukur kepada-Mu. Bapa yang di surga, kami serahkan hidup kami ini ke tangan-Mu. Bapa yang di surga, pada saat ini tetap kami mohon kepada-Mu Bapa. Kami berdoa kepada saudara kami yang tidak bisa mungkin mengadakan kebaktian dari rumahnya mereka masing-masing. Mereka dalam perjalanan ataupun mereka di luar kota atau dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah mereka tetap dalam lindungan Tuhan dan naungan Tuhan Bapa, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka tetap mengingat kasih Tuhan. Itu semua bisa dikerjakan karena Tuhan menyertai mereka. Bapa yang di surga, begitu juga kami berdoa kepada saudara kami yang dalam keadaan sakit, khususnya yang sudah lama kami pergulungkan, Bapak Padang dan Bapak Munte. Bapa yang di surga, berkasihanlah kepada mereka ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang kudus itu memberkati mereka Bapa, sehingga mereka cepat sembuh dan pulih dari sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini.
Begitu juga obat dan makanan yang mereka konsumsi ya Tuhan, berkatilah sehingga menjadi sarana penyembuhan kepada penyakit mereka. Begitu juga keluarga yang mendampingi mereka, berikan kita bahan yang luar biasa sehingga keluarganya tabah untuk merawat dan menyertai kehidupan mereka. Begitu juga Bapak saudara kami yang lain yang mungkin kami tidak tahu dalam mengalami sakit penyakit saat ini. Bapa yang di surga, kami hanya bermohon kepadamu, biarlah belas kasihan-Mu yang menyertai dan menyembuhkan sakit penyakit saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang kudus itu, sehingga penyakit yang ada dalam tubuh mereka bisa sembuh dari jasmani mereka. Bapa, tolong ya Bapa, supaya mereka bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat kami manapun mereka berada pada pagi hari ini Tuhan. Dalam pekerjaannya biarlah tetap tangan Tuhan yang menuntun mereka. Begitu juga kami berdoa kepada pimpinan gereja kami yang bersama kami Bapa di daerah ini Bapa. Ibu Pendeta Embor Hasibuan ya Tuhan bersama Bapak Gultom dan anaknya. Biarlah juga tangan Tuhan yang tetap memberkati mereka, melindungi mereka dalam melaksanakan tugasnya Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang mereka tidak inginkan, gangguan-gangguan roh jahat atau tangan jahil yang mengganggu kehidupan mereka selama mereka bertugas di daerah kami ini Tuhan. Berikan ketabahan kepada Ibu Pendeta kami ini sehingga bisa menumbuhkan iman percaya kami semakin kami mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, begitu juga pimpinan gereja kami, mulai dari Bishop, DS, Pak Pendeta, penginjil dan para speaker dan majelis dimanapun mereka pada saat ini Bapa yang menjalankan tugasnya. Biarlah juga tangan Tuhan yang tetap menuntun mereka dan menyertai mereka Bapa. Terangi akal pikiran mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman dan apapun yang mereka berbuat untuk membangkitkan semangat kami para jemaat-Mu semakin luar biasa ya Tuhan. Tolong ya Bapa, persatukan kami para jemaat-Mu seluruh metodis di seluruh Indonesia ini Bapa. Tetap kami bersatu untuk memuliakan nama-Mu sekaligus mendukung program pemerintah dalam keadaan saat ini Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di wilayah 1 maupun di wilayah 2. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa yang sampai saat ini tak dilanda COVID-19. Sertai pemimpin kami Bapak Presiden, Menteri dan seluruh para pemangku jabatan di negara ini Bapa. Agar mereka tetap bersatu, satu hati dan berikan hatinya yang luar biasa untuk para rakyatnya di seluruh Indonesia ini, sehingga bisa membantu para rakyat Indonesia ini Bapak bisa bebas dari COVID-19 ini dan bisa kami terbebas untuk melaksanakan apa yang kami bisa kerjakan Bapak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini, biarlah tetap dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada saudara kami yang berulang tahun pada saat ini. Kami berdoa kepada saudara kami Sarah Nan Kasih Caniago. Kami berdoa kepada Rafael G. Purba. Kami berdoa kepada Lentiana Burmanulang. Kami berdoa kepada Ece Tarigan. Kami berdoa untuk Bapak Peter Regan. Ya Bapak yang di surga, terima kasih Bapak, Tuhan tambahkan umur pada mereka 1 tahun pada saat ini. Dan bila tangan Tuhan juga tetap memberkati mereka, saudara kami yang berulang tahun ini Bapak, sehingga mereka bisa mengucapkan syukur karena Tuhan telah menambahkan umur yang sehat pada mereka. Dan biarlah dalam pekerjaan baik itu pendidikan, tetap Tuhan yang menyertai mereka. Kami serahkan mereka ini ke tangan-Mu dalam kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berterima kasih kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai pemberkatan anak dari Ibu Nyonya Siti Boru Purbai yang telah diselenggarakan pada tanggal 15 bulan 8 20 di Jakarta di Gereja KBP. Terima kasih Tuhan atas pemberkatan nikah kudus Luciana Margaret Borsihite dengan Ruben Edward Simajuntak. Tuhan, tetap kami serahkan mereka ini ke tangan-Mu. Biarlah keluarga yang baru ini, keluarga yang Kristiani, dan Tuhan tetap menuntun mereka di dalam perjalanan keluarga baru mereka Tuhan. Berkati semuanya keluarga pendamping mereka Tuhan, baik itu dari pihak Purba maupun dari Majuntak. Tuhanlah yang tetap menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat kami yang bisa memberikan persembahan, persepuluhan ucapan syukur dan apapun itu Bapa yang mengucapkan terima kasih kami kepada Tuhan. Terimalah itu Bapa menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, kalaupun kami memberikannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami kurang sempurna memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ajarilah kami Tuhan,
agar di hari-hari mendatang bisa kami memberikan yang terbaik kepadamu. Dan tolong kami Bapa, agar kami melalui persembahan ini kami semakin mengenal karya-karya Tuhan di dalam pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya itu ada kami punya, ada kami miliki, ada juga karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, begitu juga kami berdoa tetap di dalam rencana program gereja kami ini Tuhan. Walaupun saat ini belum bisa kami berkumpul bersama di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan menuntun kami untuk suatu saat nanti kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gedung yang kudus ini Tuhan. Berkati para majelis ini dalam merencanakan dan merancang program gereja ini Bapa, agar semakin bertumbuh dan bisa semakin bersinar di tempat ini Bapa, dan bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan yang terbelenggu yang selama ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja kami dan seluruh majelis, pendeta dan para jemaatnya kepada tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan anggota gereja-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, juga kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pada hari ini juga Tuhan akan berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, Ibu pendeta kami Tuhan. Berkati Ibu pendeta kami ini, sehingga firman yang ditaburkannya kepada kami adalah yang dari Tuhan dan bisa menggugah hati kami Bapa, agar kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat ini Tuhanlah yang berfirman melalui hamba-Mu Tuhan, melalui pendeta kami ini. Bapa yang di surga, di dalam perjalanan kami sehari-hari, dari hari-hari yang lalu hingga saat ini Bapa, mungkin banyak kelalaian kami dan lupa kami akan firman-firman-Mu yang kami dengarkan, lalai kami dalam mengerjakan tugas kami, sehingga kami penuh dengan dosa ya Tuhan. Ampunilah kami Bapa, dan tolong kami Bapa, sucikan kami dari dosa-dosa yang kami perbuat, dan ajari kami Bapa agar di hari-hari mendatang dosa kami yang perbuat tidak akan terulang kembali Bapa, sehingga kami tidak semakin terperosok semakin jauh ke dalam lubang lumpur dosa ya Tuhan. Karena kami rindu Bapa untuk hari-hari mendatang, setelah selesai kami dari hidup kami yang di dunia ini, kami bisa hidup bersama dengan Tuhan seperti janji-Mu yang kami ini Tuhan. Dan biarlah kami menjadi sempurna, karena itu yang Tuhan kehendaki. Kami akan sempurna agar bisa kami bersama dengan Tuhan, dengan bersama Bapa di sorga yang telah Tuhan sediakan buat kami. Tolong kami ya Bapa, agar kami tidak menjadi sia-sia di dalam dunia ini, agar kami tidak manusia yang panas setelah Tuhan tebus dengan darah-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa. Inilah dan doa dan permohonan kami pada pagi hari ini Bapa. Kami hanya berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Hai hatiku, bila Tuhan dekat, dan inilah harapanku, inilah doaku. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 93 ayat 1 dan 3, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya
supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, darani dan cemerlang. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Hari ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, untuk boleh memuji, memuliakan Engkau. Berkuasalah Engkau Tuhan atas hati dan pikiran kami, sehingga di saat kami mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru yang daripadamu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun Yesus sudah mengasingkan diri, pergi ingin menyendiri di tempat yang sunyi, namun orang banyak itu tidak mau membiarkan dia untuk mengalami ketenangan, untuk merenung di pengasingannya. Orang banyak itu tetap mengikutinya. Meskipun Bapak Ibu yang kekasih, orang yang mengikuti Yesus itu tidak punya satu motivasi, tapi ada bermacam-macam motivasi mereka. Namun saat Yesus melihat orang banyak mengikutinya, ia tidak marah. Dia juga tidak menyuruh mereka pergi, tidak mengusir mereka. Justru dalam pembacaan kita dikatakan, hatinya dipenuhi dengan belas kasih, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit.
Yesus tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang kepadanya, ataupun Yesus tidak mengingat kejahatan yang telah dilakukan oleh orang banyak terhadap dia dan para pengikutnya. Seperti Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh orang-orang yang tidak menyukai pemberitaan Injil, yang tidak mau mendengar berita kebenaran yang disampaikan, sehingga Yohanes Pembaptis harus menghadap kematiannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak memberikan kesempatan kepada kebencian untuk membenci orang banyak itu. Justru dengan penuh kasih dia memperhatikan orang yang banyak itu, Bapak Ibu yang kekasih. Yesus memberikan kenyamanan bagi mereka, meskipun sebenarnya secara pikiran manusia, secara pikiran kita, itu bukan tanggung jawab Yesus. Karena mereka bukan diundang, mereka datang sendiri dengan keinginan mereka sendiri. Meskipun kita tidak tahu apa motivasinya seluruhnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid Yesus berbeda dengan mereka. Bapak Ibu yang kekasih, murid-murid Yesus meminta supaya Yesus menyuruh mereka pulang. Pada ayat yang ke-15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Para murid ingin Yesus menyuruh mereka pulang. Seakan-akan mereka adalah orang yang peduli, padahal sebenarnya mereka tidak ingin disusahkan. Hal ini juga Bapak Ibu yang kekasih mau mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak punya keyakinan yang sungguh. Mereka tidak mempunyai kepercayaan yang sepenuhnya, walaupun Yesus ada bersama dengan mereka pada waktu itu. Mereka tidak menaruh kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Yesus, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa semua bisa diatasi jika kita bersama dengan Yesus. Tidak sepenuh hati mereka, tidak dengan iman yang sungguh mereka bersama dengan Yesus. Mereka sudah membatasi kuasa Yesus dengan mengatakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tidak akan mungkin bisa dibagi kepada orang sebanyak ini. Itulah yang mereka katakan. Perkataan itu menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Dan mereka membatasi kuasa Allah di dalam Yesus. Dalam nas firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih, kita bersama akan belajar dan merenungkan. Yang pertama, kita belajar dari Yesus untuk tetap mengasihi walaupun orang banyak di sekitar kita tidak mengasihi kita. Walaupun orang di sekitar kita ini tidak menginginkan kita. Walaupun orang yang kita kasihi tidak mau mengasihi kita. Kenapa kita mau belajar? Karena Yesus telah memberi teladan. Dengan mengasihi akan membuat kita semakin bersukacita. Pada saat kita melakukan kasih, berbuat kasih, memberikan kasih kepada orang yang tidak mengasihi kita, yang tidak menginginkan kita, maka ada sukacita yang bisa kita rasakan, Bapak Ibu yang kekasih. Kita diajar untuk tetap melakukan kebaikan walaupun ada banyak tantangan, ada beban berat dalam kehidupan kita. Lakukan kebaikan meskipun kita sendiri tertekan. Jangan biarkan hatimu tertutup, Bapak Ibu yang kekasih, oleh tembok kebencian, oleh kemarahan, tetapi biarlah hatimu dan hatiku dipenuhi dengan belas kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu hal yang pertama yang kita mau belajar dari nas firman Tuhan ini. Meskipun Yesus tidak memiliki tanggung jawab seharusnya menurut pikiran manusia,
tetapi Yesus penuh dengan kasih. Kita mau belajar dari itu Bapak Ibu yang kekasih. Yang kedua yang mau kita belajar dan kita renungkan di tengah-tengah perjalanan hidup yang semakin sulit, yang begitu berat ini, yang kedua adalah jangan khawatir Bapak Ibu yang kekasih. Jangan batasi kuasanya dengan keterbatasanmu. Karena pada saat kita beri Allah di dalam Yesus berkuasa di dalam hidup kita, maka kita akan terbebas dari segala keterbatasan kita. Hanya 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu yang kekasih, untuk satu keluarga pun mungkin kita pikirkan itu tidak cukup dan tidak mungkin untuk dibagi. Tapi ternyata saat kuasa Allah berkarya, bukan hanya satu keluarga, tetapi ratusan keluarga, ribuan jiwa bisa menikmati makan dengan kenyang dari 5 roti dan 2 ikan. Karena itu jangan khawatir, jangan batasi kuasa Allah di dalam diri kita Bapak Ibu yang kekasih. Kuasa Allah tidak akan pernah terbatas dan tidak bisa kita batasi. Itu yang mau kita renungkan bersama. Di tengah-tengah situasi dan kondisi kita pada saat ini Bapak Ibu yang kekasih, yang semakin berat, semakin sulit, semakin susah. Ada banyak orang bergumul, meneteskan air mata, berseru kepada Tuhan. Tapi pada saat kita yakin dan percaya, pasti Tuhan bukakan tingkap-tingkap langitnya untuk memberikan berkat. Yang ketiga, yang mau kita renungkan bersama, yang mau kita pelajari untuk kita hidupi di dalam kehidupan iman kita, bahwa ternyata pada saat Allah turun tangan memberkati, segala sesuatu bisa terjadi melebihi dari apa yang diharapkan. Setelah 5.000 orang makan, masih ada sisa yang terkumpul. Bukankah hal ini sebenarnya harus membuat kita semakin teguh? Sejarah Alkitab ini, pengalaman ini, berita Injil ini harus membuat kita semakin teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu yang kekasih. Jangan pernah menyerah. Masih ada sisa dari 5 roti dan 2 ikan. Bukan hanya pas, tapi 5.000 orang makan dan masih ada sisanya Bapak Ibu yang kekasih. Harusnya peristiwa ini juga Bapak Ibu yang kekasih membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk tetap mempercayakan hidup kita sepenuhnya. Sepenuhnya kita percayakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut tidak mampu melewati persoalan hidup di tengah tantangan dunia ini. Secara khusus di tengah sulitnya hidup saat ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang yang mengatakan sulit untuk bertahan hidup. Tapi kita bisa menyaksikan ada banyak orang yang mengatakan itu masih bisa bertahan hidup karena pertolongan Tuhan. Ada banyak orang meragukan bahwa mereka tidak akan mampu menyekolahkan anaknya. Tetapi berkat Tuhan terbuka dari segala jalan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita semakin teguh di dalam iman percaya. Marilah kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Pasti Dia akan memberkati kita. Bukan hanya sekedar pas untuk makan, tapi Tuhan sudah mempersiapkan untuk besok, untuk hari depan anak-anak kita, untuk hari depan mereka memperjuangkan dan berjuang dalam masa pendidikan mereka. Tidak ada yang tidak sulit Bapak Ibu yang kekasih, semua orang kesulitan. Tapi apakah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Di situ persoalannya. Firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih mengajak kita
untuk kita boleh mengubah pola pikir, menguatkan hati kita untuk tetap berseru mengharapkan kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih boleh kita renungkan bersama untuk kita hidupi di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami. Di tengah-tengah perjalanan hidup iman kami ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Kesulitan-kesulitan dalam hal keuangan yang dihadapi seluruh jemaat Tuhan. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dalam pendidikan, dalam banyak hal Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya tangan-Mu akan menolong dan memberkati setiap umat Tuhan yang percaya kepadamu. Kami semuanya akan mendapatkan kekuatan yang daripadamu untuk mampu bertahan hidup di dalam iman percaya kepadamu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam segala pergumulan hidup yang mereka alami Tuhan. Engkau menolong dan memberikan kekuatan. Inilah doa kami ya Allah, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita untuk kita boleh tetap teguh di dalam iman percaya dan bersandar hanya sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita semuanya.